Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati seluruh warga Banyumas, Kemenag itu sekarang masuk pada zaman destruktif. Perputaran percepatan tantangan masyarakat semakin besar. Banyak masyarakat ruwet di keuangan, masyarakat ruwet di keluarga, masyarakat ruwet di berbagai bidang. Dan Kemenag tidak boleh berpangku tangan, harus hadir menjawab kebutuhan dan keruwetan umat. Maka Kemenag Kabupaten Banyumas ini di 2024 ini akan segera melahirkan inovasi baru, namanya Kemenag Menyapa Warga, disingkat Kenmanga. Maka seluruh pejabat Kementerian Agama, seluruh ASN Kementerian Agama harus turun ke lapangan untuk menyapa warga. Karena sekali lagi di sana banyak keruwetan-keruwetan. Hari ini saya ada di Pasar Pon. Kita lihat ada bakso. Bakso itu secara tradisional tentu dikatakan halal, Mas Puji. Tapi bukti halalnya ada di mana? Maka Kemenag harus hadir, membimbing, memandu masyarakat di Banyumas. Contohnya bakul bakso itu segera diurus produk halal, sertifikat halal. Kalau ini sudah diurus secara online, maka di gerobogan itu nanti ada stiker halal. Maka ketika stiker halal ini ke depan, Mas Puji, orang akan makan itu boleh halal apa tidak. Tandanya halal tidak adalah stiker. Maka Kemenag mengeluarkan program Kemenag Menyapa Warga. Sebagaimana hari ini Kasih PHU ini sedang menyapa warga di Pasar Pon terkait dengan layanan haji. Coba dengarkan ini. Ini Mas Puji sama Pak Indro lagi manga. Jadi seluruh Kemenag harus manga, ngomong, hadir untuk menjelaskan kepada warga. Sasarannya, Bapak Ibu sekalian, para warga Banyumas, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pak Hendro bagian haji berarti menyapa warga tentang haji, umroh, KBIH. Kepala KUA menyapa warga tentang nikah. Seksi madrasah menyapa guru-guru, menyapa pengurus. Daerah Jawa menyapa tentang wakaf yang ada di lapangan. Program ini akan kita launching pada tanggal 3 Januari 2025 pada saat hari ulang tahun Kementerian Agama. Kita lihat, kita saksikan mangane Pak Hendro. Manga, bukan mangan ya. Manganya Pak Hendro dengan masyarakat yang ada di Purwokerto. Saksikan guys. Ya, kami menyapa umat atau masyarakat di Banyumas. Dari haji itu mengedukasi masyarakat yang mau haji maupun yang belum haji. Yaitu kita tadi sudah ngobrol dengan Mas Budi bahwa kita ada aplikasi, ada pusaka mas, ada haji pintar. Nah, semua aplikasi itu ada di pusaka mas yang dikombinasikan kombinasi oleh tim IT Banyumas untuk 3 aplikasi itu jadi satu. Tapi secara umum itu belum ada di Play Store, kita harus ada buka website. Dan makanya tadi ngobrol dengan Mas Heri untuk kaitannya dengan Haji Pintar, bahwa dengan aplikasi Haji Pintar ini kita bisa melaksanakan pendaftaran haji secara online, pembatalan secara online, pelimpahan porsi juga bisa, kemudian juga penggabungan. Semua ada di aplikasi ini. Jika tadi Pak Budi bisa apa yang perlu kami sampaikan sudah kami jelaskan, dan insya Allah masyarakat yang lain juga nanti kalau perlu kita sapa terkait dengan hal-hal yang terkait dengan teknis yang unik-unik ya, dan ada ketimpangan di masyarakat yang ada miskomunikasi perlu kita luruskan. Jadi dengan program seperti ini masyarakat tidak disuguhi hoak, harus sumbernya menyapa masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang kita layani, begitu Mas. Mungkin seperti itu dari program menyapa ini. Nah, itu untuk
aplikasi pintar sendiri hanya diperuntukkan untuk calon atau semua masyarakat umum bisa menggunakan ini? Ya, aplikasi ini karena basisnya web tidak hanya untuk calon, tapi semua masyarakat, semua masyarakat Muslim maupun non Muslim bisa menggunakan karena terbuka untuk hal-hal yang terkait dengan kaitannya dengan haji maupun dengan umat yang lain. Seperti pusaka itu juga tidak hanya untuk masyarakat Muslim, tapi di aplikasi pusaka maupun pusaka emas ini adalah produk dari Kementerian Agama, dari semua agama, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semuanya juga sudah dilayani dengan Android karena sekarang basisnya Android. Ini semua ada di sini, termasuk layanan-layanan ibadah semua dan kerukunan umat dan layanan rawat kerukunan ini juga sudah ada, termasuk dari pondok pesantren juga ada di sini layanan masyarakat yang berbasis digital semacam beasiswa Indonesia yang berangkat ke luar negeri juga ada di sini semuanya. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa dilayani secara digital. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Kementerian Agama wajib untuk menghadiri apa yang menjadi keruwetan di masyarakat. Kalau kemudian keruwetan dan kebutuhan umat sudah terjawab oleh Kementerian Agama, itulah tugas negara. Dengan harapan masyarakat bahagia. Gimana Mas Puji tanggapannya Mas Puji? Kalau saya mungkin secara usia muda ini untuk aplikasi, apalagi ada 3 aplikasi yang memang dimiliki oleh Kementerian Agama, ini sangat-sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang lokasinya jauh, mereka tidak perlu datang ke kantor untuk meminta informasi, tapi bisa mengakses secara langsung. Dan ada poin plus lagi ketika masyarakat yang belum tahu ada program Kemenag Menyapa, ini juga sangat-sangat positif dan baik karena tidak semua orang ini meskipun pegang Android tapi kadang akses informasi program-program Kemenag belum sampai ke masyarakat. Lah inilah yang jadi hal sangat positif. Ternyata inovasi-inovasi yang ada di Kemenag ini sangat bagus, apalagi menyapa tadi masing-masing tupoksinya ada, artinya bahkan sampai ke UMKM ini, kayak UMKM sendiri juga nantinya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Misalkan saya membeli bakso, ketika sudah ada label halal yang sudah diedukasi dari Kemenag, itu pasti pelanggan akan semakin mantap, oh ini benar-benar halal dengan ada label stiker yang sudah terpampang di gerobak itu sendiri. Dan saya harap ke depan inovasi-inovasi seperti ini yang memang tadi dengan muara atau tujuan untuk mengurai keruwetan-keruwetan yang di masyarakat bisa terurai dengan baik, dan tugas atau tujuan besar Kemenag, terutama Kemenag Banyumas, bisa tercapai untuk Indonesia maju seperti itu. Alhamdulillah, kami sebagai organisasi yang berafiliasi langsung dengan Kementerian Agama sangat terbantu dengan aplikasi Pusaka Mas. Beberapa hal sebagai contoh, ketika kami membutuhkan narasumber, tanpa harus datang ke Kemenag, langsung melalui aplikasi tersebut, kirim surat, langsung mendapatkan jawaban, dan semua yang kita perlukan ternyata sudah begitu simpel disediakan oleh Kemenag. Terima kasih Kemenag Banyumas. Oke, gitu dulur. Jadi negara harus hadir untuk membahagiakan umat tergantung tupoksinya masing-masing. Kalau Kementerian Agama sudah begini, maka akan menjadi idola masyarakat. Ketika sudah menjadi idola masyarakat, maka Pak Indro dari Banyumas menginspirasi Indonesia. Masih.